Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Informasi Kreatif. Nah, di sini saya ingin mengajarkan teman-teman bagaimana cara membuat akar atau bongol bunga kamboja atau adenium ini menjadi besar ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat contohnya, salah satu contohnya di depan ini. Ini akarnya sudah besar ya. Dan ini saya tanam di pot ukuran berapa ini ya, kemarin kalau nggak saya lupa ya, tapi sebesar ini ya. Caranya mudah. Bagaimana caranya? Itu sangat mudah. Yang pertama, teman-teman harus dalam waktu 1 tahun 1 kali, teman-teman harus mengganti yang namanya media tanam yang ada di pot ya. 1 tahun 1 kali. Nah, teman-teman bisa lihat di sini potnya sudah banyak rumput dan tekstur tanahnya juga sudah padat ya. Akar kamboja ini juga sudah padat ya di dalam pot ya. Nah, kalau kita lihat yang di sebelah, ini adalah kamboja yang sudah saya cabut ya dari pot, lalu saya bersihkan, saya gunting juga daun-daunnya ya. Ini baru saya tanam lagi ya teman-teman, tapi kita tanamnya sedikit saja, tidak usah masuk semua ya akarnya. Nah, ini baru selesai dan yang ini belum. Nah, teman-teman bisa lihat yang belum ini contohnya seperti ini. Nah, lihat teman-teman bisa lihat batang-batangnya ini ya, menjalar tidak beraturan ya. Nah, bahkan ada yang sampai yang batangnya membusuk ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini kita keluarkan dulu ya dari pot, nanti kita akan angkat dia. Tetapi begitu kita keluarkan pohon kamboja ini dari pot ya, jangan langsung ditanam ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini begitu saya keluarkan ya, saya potong dia punya batang ya, batang atasnya supaya tetap pendek. Ini didiamkan selama 1 minggu, jangan ditanam ya. Biarkan di dalam rumah, dalam ruangan ya, diangin-anginkan. Usahakan dia tetap kering ya, jangan taruh di tempat yang lembab. Nah, setelah 1 minggu didiamkan baru teman-teman tanam. Begitu caranya ya. Nah, dan ini akarnya kita keluarkan dulu ya teman-teman. Nah, caranya tuh gampang, banyak cara. Bisa dengan air, bantuan air, atau kalau agak susah kita bisa mencabutnya ya, tapi itu resikonya besar ya. Memang paling gampang itu menggunakan air ya teman-teman. Ini kita cabut dulu ya sebentar, nanti kita akan bahas bagaimana cara memelihara akarnya. Begitu ini sudah keluar dari pot ya, baru kita akan bahas bagaimana cara perawatan akarnya. Bagaimana cara perawatan akar yang benar, pemangkasan akar yang benar ya, supaya hasilnya maksimal dan bagus. Mari kita angkat dulu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke videonya ya. Video pertama tadi itu sempat saya cut karena saat saya melakukan pembersihan adenium ini ternyata tiba-tiba turun hujan deras ya. Terpaksa saya memulainya di dalam ruangan ini, tepatnya di gudang ya, di dalam gudang, karena di luar itu deras sekali. Dan ya syukurlah hujan sekarang sudah agak reda ya. Jadi kita memulai videonya di dalam rumah. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat inilah tampak adenium atau kamboja yang sudah saya angkat dari pot. Bisa teman-teman lihat akarnya. Sangat besar ya akarnya.
Dan di situ itu adalah contoh yang tadi ya, karena tadi itu hujan. Karena yang ini kan baru saya taruh ya di pot, baru saya tanam. Ini belum boleh disiram ya teman-teman. Nah, kita diamin selama 1 hari di dalam pot yang sudah ditimbun tanah seperti ini ya. Begitu teman-teman taruh di tanah, ini jangan langsung disiram ya. Didiamkan selama 1 hari terlebih dahulu ya. Baru besoknya ya, besok paginya teman-teman bawa keluar, usahakan adenium ini terkena matahari ya. Baru sorenya teman-teman siram ya. Nah, seperti itu ya. Sama juga seperti ini. Nah, ini kan baru saya cabut ya teman-teman, jadi belum bisa saya tanam ya besoknya. Seperti yang saya bilang tadi, ini harus didiamkan selama 1 minggu ya, baru mulai proses penanaman. Nah, fungsinya apa sih didiamkan sampai 1 minggu? Ini ada 2 fungsi utama. Yang pertama, pada saat kita mengeluarkan bongol atau akar ini, kita angkat dari pot, kita keluarkan dari pot ya. Siapa tahu akar-akar besarnya ini ada yang lecet ya teman-teman. Ada yang lecet atau ada yang patah atau ada yang bengkok ya. Itu lukanya bisa kering ya dalam waktu seminggu. Kita keringkan betul-betul, kering total, agar saat penanaman tidak ada yang namanya pembusukan akar. Nah, fungsi yang kedua adalah untuk melemaskan akar agar bisa kita kita atur posisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini masih agak kaku ya. Nah, makanya ini kita buat dia layu dulu ya akarnya. Nah, kita diamkan selama 1 minggu supaya bisa kita bentuk akar-akar kecil ini. Nah, seperti itu fungsi yang kedua. Nah, fungsi selanjutnya yang tidak bisa dibilang 2 fungsi tadi itu adalah fungsi utama ya. Lalu fungsi yang lainnya seperti apa? Kenapa kita harus diamkan selama 1 minggu? Karena bagian atas ini harus kita potong ya, supaya saat kita melakukan pemotongan, bekas luka pemotongan itu benar-benar kering sempurna ya. Nah, jangan sampai kering di luar, basah di dalam ya, terus kena air secara terus-menerus setiap hari, lama-kelamaan batangnya membusuk ya. Nah, sekarang kita gunting, kita pendekkan. Nah, kalau masalah pengguntingan ini sesuai selera saja ya. Saya tidak harus mematoknya harus pendek seperti ini atau tidak boleh pendek ya. Itu sesuaikan dengan selera teman-teman di rumah. Mau seberapa pendek ya terserah. Mau dibiarkan panjang juga terserah. Karena selera orang kan berbeda-beda ya. Ada yang suka pendek, ada yang suka panjang ya. Nah, tapi dari saya pribadi, saya sukanya pendek. Jadi saya ingin memangkasnya. Tapi kalau ingin melakukan pemangkasan harus dilihat terlebih dahulu. Ini cabangnya cuma 1 ya, tidak ada cabang 2. Nah, kalau cabangnya 1 seperti ini atau tunggal ya, tunggal, kita langsung saja potong di sini sesuai dengan yang kita mau, seperti ini. Begitu juga dengan yang ini tunggal ya, potong dia di sini seperti yang saya mau. Nah, lalu masuk ke cabang yang ini, sebentar ya. Nah, masuk ke cabang yang sebelah, ini kan ada 2 cabang nih. Nih, yang 1 cabangnya panjang, sedangkan yang 1 ini pendek. Nah, kita sesuaikan dengan yang pendek ini ya, teman-teman, potongnya supaya rapi. Saat dia mengeluarkan daun, tunas baru, itu besar tunasnya itu sama ya. Tidak ada yang, yang satunya besar sebelah, yang satunya kecil ya. Tidak. Kita harus sama ratakan jika dia memiliki 2 sisi. Di sini.
Nah, lalu bagaimana dengan yang pendek? Yang pendek gampang, kita pergikan dulu daunnya ya. Kita pergikan. Nah, ini kan sudah pendek, tidak mungkin dipotong pendek lagi. Kita cukup potong di bagian ujungnya. Seperti ini. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi, yang dipotong cuma segini. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan cabang yang ini? Nah, yang ini agak panjang dari yang sebelumnya. Lalu yang ini juga panjang. Nah, jangan potong di sini. Nanti begitu keluar tunas barunya tidak seragam ya. Nah, kita potong yang pertama, kita pergikan dulu yang pendek ini, daun-daunnya. Kita buang semua. Nah, kita tentukan ukurannya dari yang pendek terlebih dahulu di sini. Nah, lalu kita potong juga yang di sini. Tarik guntingnya biar sama rata. Nah, seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat ya, rapi ya. Nah, rapi kan? Nah, sama rata. Jadi begitu dia keluar daun baru ya, tunas baru, begitu daunnya sudah besar seperti ini, dia akan membentuk seperti payung ya, teman-teman. Seperti payung. Nah, tapi kalau teman-teman mau memperbanyak lagi tunasnya itu gampang. Tinggal bagian ini teman-teman belah dua, nyampe di sini. Ya, setengah dari panjang ini. Nah, sampai sini belah dua, jangan sampai putus. Nah, tetapi karena berhubung ini kan batangnya kecil, ya. Kalau kita belah dua batang yang seperti ini, ya, 100% saya jamin kering total, gagal ya. Dia akan kering sempurna, tidak bisa tumbuh tunas. Nah, kalau mau dibelah dua seperti itu, usahakan batangnya seperti ini. Ini, bukan yang ini. Jadi yang boleh itu seperti ini, atau yang seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kan sudah besar nih. Ini boleh dibelah dua. Nah, kalau yang kecil seperti ini, jangan dibelah dua ya. Nanti dia kering. Nah, kalau berbicara soal akarnya, nah, bagaimana cara mengatur akarnya? Yaitu tergantung selera dari teman-teman. Maunya seperti apa diatur di dalam pot. Nah, contohnya seperti ini. Nah, yang di dalam pot putih itu sesuai dengan keinginan saya atur seperti itu. Jadi akar-akar kecilnya itu ada yang keluar, ya saya keluarkan lalu saya masukin lagi, seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau masalah mengatur akarnya, itu kembali lagi ke selera teman-teman. Nah, bagaimana Bang media tanam yang bagus untuk adenium agar akarnya ini berkembang dengan bagus dan besar ya? Gampang. Jangan menggunakan tanah saja. Ya, itu pantangan besar untuk tanaman adenium. Ya. Kalau teman-teman cuma menggunakan tanah biasa ya, percaya atau tidak, dalam kurun waktu 5 sampai 6 bulan, tanah biasa itu akan mengering dan akan mengeras seperti batu. Dan ujung-ujungnya adenium teman-teman itu akarnya tidak bisa besar-besar, tetap kecil. Ya, karena tanahnya saja sudah keras dalam pot. Nah,
Jadi media tanam yang bagus untuk adenium itu, yang pertama, teman-teman siapkan tanah gembur biasa ya. Campurkan dengan pasir. Ya. Kalau untuk komposisinya nanti saya jelaskan. Ini bahan-bahannya dulu ya, yang bagus. Sediakan tanah subur biasa ya. Lalu sediakan pasir. Pasir apapun bebas ya. Mau pasir Malang, mau pasir kali, mau pasir laut sekalipun tidak ada masalah. Tetapi kalau untuk pasir laut usahakan ambil yang sudah kering ya. Teman-teman cuci berkali-kali ya. Jangan ambil yang masih basah, itu kadar garamnya tinggi. Ambil yang sudah kering kalau mau menggunakan pasir laut. Lalu yang keempat, teman-teman sediakan sekam mentah. Dan yang kelima, sediakan juga sekam bakar ya. Nah, untuk komposisinya bagaimana? Nah, ini teman-teman catat ya di rumah. Untuk komposisinya adalah 1 ember tanah biasa ya. Setengah ember pasir ya. Mau itu pasir kali, pasir Malang bebas ya. Pokoknya untuk pasirnya setengah ember saja. Nah, lalu untuk sekam mentahnya itu 1 ember. Ya, 1 ember untuk sekam mentah. Lalu sekam bakarnya itu setengah ember. Ya, sekam bakarnya setengah ember. Jadi 1 ember tanah biasa, setengah ember pasir, 1 ember sekam mentah, dan setengah embernya lagi sekam bakar ya. Itu teman-teman campur menjadi satu ya, tetapi jangan langsung digunakan ya. Simpan dulu di dalam wadah seperti ya, contohnya seperti ini ya. Seperti ini. Mau wadah besi, aluminium, plastik bebas ya. Simpan dulu semuanya di sini jika sudah dicampur rata ya. Kalau dia sudah rata semua dicampur medianya, ditaruh di wadah, lalu teman-teman siram ya, siram dan didiamkan selama 1 hari ya. Didiamkan selama 1 hari, tapi siramnya jangan sampai becek ya, secukupnya saja sampai tanahnya lembab ya. Lalu teman-teman diamkan selama 1 hari, otomatis selama 1 hari itu kelembapannya sedikit demi sedikit akan berkurang. Nah, barulah tanah itu dapat digunakan ya. Tetapi setelah ditanam adeniumnya di dalam pot seperti itu, tetap ya, jangan disiram. Biarkan selama 1 hari baru disiram ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana dengan batang-batang yang sudah dipotong tadi? Nah, ini jangan dibuang ya. Ini dijemur ya teman-teman selama 2 hari ya, teman-teman jemur, dan ini bisa ditanam kembali. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya, Bang atau Mas, mana yang lebih bagus? Adenium yang kita tanam dari bibit atau adenium yang kita tanam dari stekan batang seperti ini? Mana yang akarnya lebih bagus? Mana yang pertumbuhannya lebih bagus? Itu akan saya jawab di video saya yang berikutnya. Tetapi yang pasti kedua belah pihak ya, maksudnya adalah dari 2 jenis tanaman ini ya, yang kita tanam dalam hal yang berbeda itu memiliki keunggulannya masing-masing dan memiliki kelebihannya juga masing-masing ya, tetapi sama-sama bagus. Cuman kalau yang dari stekan ya, teman-teman harus lebih teliti lagi dalam menanamnya supaya apa? Akarnya itu menjadi akar yang bagus ya. Jangan sampai ada kerusakan sedikit pun dari akar itu, baik akar besar ataupun akar serabutnya ya. Jangan sampai ada yang rusak. Memang sedikit lebih ribet mengurus adenium yang dari stekan ya ketimbang dari bibit. Nah,
Untuk video saya selanjutnya, saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara merawat adenium dari stekan. Ya, saya akan ajarkan teman-teman supaya stekan-stekan adenium ini tidak asal ditanam. Ya, mungkin ada yang bilang, wah, kalau dari stekan akarnya tidak bisa bagus seperti ini. Itu bohong, ya. Itu bohong besar jika ada yang mengatakan seperti itu. Ya, tergantung kreativitas kita masing-masing. Ya, adenium dengan cara di stek itu sama bagusnya dari adenium yang ditanam dari biji. Seperti yang saya bilang tadi, masing-masing memiliki keunggulan dan kelebihannya yang berbeda. Yang dari bibit segini keunggulannya, dari yang stekan segini keunggulannya, masing-masing punya nilai jual tersendiri. Nah, untuk video yang selanjutnya saya akan menjelaskan seperti itu kepada teman-teman dan bagaimana cara mendapatkan akar yang bagus dari stekan adenium, ya. Dan akarnya itu tidak kalah bagus dari yang dari biji. Nah, kalau yang dari biji ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tetapi kalau yang dari stekan hanya butuh waktunya juga hitungan tahun, tetapi lebih singkat ketimbang dari yang biji. Seperti itu bocorannya sedikit. Jadi jangan lupa saksikan video saya yang selanjutnya ya. Mungkin video saya yang selanjutnya akan saya buat atau saya upload 1 minggu dari sekarang ya. 1 minggu dari sekarang saya akan upload di channel YouTube saya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, di like jika suka. Dan jika teman-teman punya pertanyaan, kritik atau saran ya, silakan komen di kolom komentar dan saya tetap akan membalas setiap komen teman-teman semua ya. 100% saya akan balas semua, saya akan respon ya, tidak ada yang saya lewatkan. Jadi teman-teman kalau mau bertanya silakan bertanya, jangan malu-malu. Kita di sini tidak ada yang lebih hebat ya. Di sini kita hanya berbagi ilmu yang kita pelajari sendiri, ya. Berbagi itu indah ya, teman-teman. Nah, jangan lupa di subscribe, di like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar video part 2 penjelasan adenium minggu depan saya upload, teman-teman bisa mengetahuinya. Nah, sampai di sini dulu videonya. Jika ada saran, kritik, komen, atau yang mau bertanya, sekali lagi komen di kolom komentar dan pasti saya jawab semuanya. Oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.